Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Sidang jamaah, sesaat kita melawan kalau ada rasa ngantuk, karena itu bukan karena kurang tidur, itu godaan. Lawan sedikit aja supaya Jumat terasa ada jihadnya, ada juangnya, ada ayat-ayat Allah yang tidak boleh diabaikan. Di hari kemuliaan yang dipilih oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Kapan di hari yang dimuliakan, diagungkan, disucikan, kita mengabaikannya, tentu ada konsekuensi yang akan kita dapati. Apalagi kalau kemudian tidak sholat Jumat. Di sholat Jumat pun masih ada pengabaian. Ikhwani fillah rahimakumullah. Menarik di dalam Quran surat Toha ayat yang ke-125. Peristiwa ini masih jauh kelihatannya, tapi harus dipastikan dan diyakini akan terjadi peristiwa itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhan, gimana kami ini? Kok kami dikumpulkan, dibangkitkan dalam keadaan buta? Jadi sulit sekali dia mau melacak apakah di golongan kanan, golongan kiri, dengan siapa dia berada. Terasa sesak berat. Fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum ketika itu. Ya panas. Ya Masya Allah. Angin yang kena, angin yang sangat membuat mendidih otak kita. Khusus manusia yang ini, dia meminta kepada Allah, bertanya kepada Allah, bagaimana pula kemudian kau jadikan kami berbangkit dalam keadaan buta? Allah menjawab dan mudah untuk dipahami. Qala, Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya, Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Ya. Tapi kemudian kalian mengabaikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Jadi begitu pula hari ini kamu diabaikan. Kalimat sederhana. Bagaimana kami buta? Ya karena sudah disampaikan ayat kepadamu, kamu abaikan. Ya hari ini kemudian tidak ada alasan, kata Allah, kecuali kami mengabaikanmu. Ayat ini tanam di lekuk relung kalbu yang paling dalam untuk kemudian menjadi motivasi bangkit melawan hegemoni alasan. Hanya gara-gara tidak ada waktu atau merasa sudah sepuh atau waktu kecil tidak diajarkan oleh ibu kita. Bangkit keluar dari kamar yang penuh dengan alasan dan kegamangan ini. Masya Allah. Hari ini bukan lagi mengabaikan, malah diskusi dengan ayat Allah untuk kemudian ayat Allah masih bisa dikoreksi. Bukan sekedar untuk minta dikoreksi, dilawan. Wa minan nasi mayashtarilah wal hadithi liudillah an sabilillah. Untuk dibelokkan dari jalan-jalan Allah.
Dia jual, dia lecehkan, dia jadikan guyonan, Masya Allah. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah wa yattakhidaha huzwa. Dia jadikan guyonan, jadikan olok-olokan. Bahkan dia paham kalau lemparkan ini akan membuat greget seluruh bumi mendengarnya. Dia bisa terkenal hanya gara-gara bisa melawan ayat-ayat Allah. Allah bahkan sudah menjadi profesi agar banyak orang yang bisa berkunjung kepada YouTube-nya. Masya Allah. Ayat Al-Quran tambah hari memang sejak dulu meyakinkan, tapi terasa memang di akhir zaman ini Allah nampakkan semuanya. Gaya Fir'aun sudah dinampakkan. Sudah dinampakkan semua. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak disembunyikan. Yang merasa lebih pas untuk menentukan sebuah kategori hukum yang bisa menentukan keputusan seolah merah putihnya atau hitam putihnya Indonesia berada di tangannya. Naudzubillah min dzalik. Apa yang harus kita lakukan? Sederhana. Yang paling sederhana, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Jangan masuk dalam ruangan pengabaian ayat-ayat Allah. Kalau tidak mengabaikan, ya harus kemudian menyikapinya. Jangan merasa tenang kalau ayat Al-Quran yang dibaca hari ini kemudian belum lancar. Tidak usahlah dihadapkan kepada ahlinya. Sebelah saja mendengarnya pusing kepala. Lain baca panjangnya, lain baca pendeknya. Banyak huruf-huruf baru yang dikeluarkan yang tidak sesuai dengan makhorijil hurufnya. Jangan tenang-tenang. Hanya karena kemudian banyak amalan alam kebaikan. Persoalan Al-Quran, persoalan yang paling prinsip. Karena itu menyangkut komunikasi dengan Allah. Kalau alat komunikasi kita dengan Allah sudah rusak, ya bagaimana pula kemudian kita bisa memahami apa yang Allah sampaikan kepada kita. Kalau dalam keadaan usia 70 tahun kemudian baru kembali sadar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, mau mengambil kembali hajat untuk lebih banyak baca Al-Quran dibandingkan dengan baca HP. Dengan berita hari ini menarik, besok sudah membosankan. Ada kesadaran, ada kekuatan, ada makhluk yang kemudian membisik pada diri kita dari diri kita sendiri. Kamu mau kembali kepada Allah. Bilanganmu sudah tidak cukup lagi untuk mengatakan muda. Terus kemudian dia belajar, mati dalam keadaan belajar Al-Quran. Insya Allah. Idza ahabba ahadukum ayyuhaddzitsa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Allah akan menerimanya bahwa kita sedang menyikapi Quran sebagai alat dialog dengan Allah. Bukan lagi sekedar mencari pahala semata-mata. Syukur kalau kemudian apa yang sudah dilakukan oleh kita semua masuk pada ruangan tadabbur, bahkan kepingin mengaktualkan. Daripada menunggu infak yang banyak, sudahlah yang kecil ini keluarkan. Daripada menunggu punya uang dan tidak punya, ya sudahlah bahagiakan orang dengan berterima kasih atau tersenyum. Jangan menunda kebaikan dari hal yang paling minimal sekalipun. Karena di hadapan Allah tidak ada yang kecil. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Semua diukur dengan kebaikan. Dan Allah pun menyiapkan balasannya. Tidak mungkin sama. Pasti lebih baik dibandingkan dengan yang kita lakukan. Karena Allah Maha Agung, Allah Maha Cinta, Allah Maha Kaya. Dan tidak akan pernah kekurangan dengan semua kemudian balasan yang diberikan kepada seluruh makhluk hidupnya. Termasuk binatang, Allah karuniakan kebaikan. Termasuk virus diberikan kebaikan oleh Allah. Apalagi orang-orang yang beriman. Persoalannya kemudian kalau kemudian kita abai dengan ayat-ayat Allah. Kalau mata terbelalak kemudian sedikit yang dibaca Quran itu pun segera rasanya sudah banyak dan ngantuk, lawan. Karena semua kebaikan pasti ada lawannya. Kalau memang semua diawali dengan kenikmatan, tidak ada sholat malam, tidak ada baca Quran, tidak ada sholat subuh, tidak ada orang berinfak. Kalau semua keadaan itu berawal dari kemudian motivasi yang semuanya nikmat, pasti ada jiwa juangnya. Mau duduk bersama-sama makan dengan istri saja, kita membutuhkan energi untuk menghargai dia, memperhatikan dia. Untuk memegang tangan anak dan mengecupnya kepada anak, itu masih membutuhkan kekuatan tambahan dari kebiasaan-kebiasaan yang baik.
masih membutuhkan kekuatan tambahan. Kenapa? Ya setan tidak mungkin membiarkan kebaikan kemudian berjalan mulus. Pasti dia lawan, pasti dia halangi. Tapi bagi orang ikhlas dan punya tekad dan keyakinan, insya Allah. Insya Allah. Toh puncaknya jihad pun kalau Allah sudah minta, tidak mungkin kita diam. Kalau benar iman kita. Kalaupun sederhana pekerjaan kita, kalau tidak ada iman semuanya berat. Semuanya disiapkan alasan. Kenapa tidak baca Quran hari ini? Insya Allah alasannya ada. Paling tidak saya ngantuk. Ya besok lagi. Tidak dirasa besok lagi sudah mati. Karena besok adalah kumpulan dari perjalanan menuju kematian. Bukan perjalanan menuju kehidupan baru. Ikhwani fillah rahimakumullah. Semoga dua ayat dialog Allah dengan seorang hamba yang abai dengan ayat Al-Quran. Sengaja Allah sampaikan sebagai wujud cintanya bahwa ada orang-orang yang mengabaikan Quran. Ada orang yang punya kesempatan. Bicara orang kafir bukan ini ayatnya. Orang kafir memang Allah tidak menyiapkan lagi pahala, tidak menyiapkan balasan kecuali total. Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Semua kebaikannya tidak akan dicatat oleh Allah. Kenapa tidak pernah ada pendaftaran kepada Allah untuk jadi orang yang beriman kecuali dia bertobat sebelum mati? Ayat-ayat seperti ini untuk kita. Karena berita tentang kekafiran dari mulai ketamakannya, kelicikannya melawan Allah, memang itu menjadi profesinya. Walladzina kafaru wa tamata'una yaquluna kama taqulul an'am wan naru maswallahum. Rebutan mereka dengan makanan. Pribadi-pribadi yang punya peradaban mengambil dan korupsi adalah pribadi mereka. Dan Allah sudah siapkan kaplingan. Allah sudah siapkan semuanya. Dan Allah juga sudah siapkan lapangan besar. Nangzimna fi ashabi shimal. Mereka akan dikumpulkan. Mereka akan dikumpulkan di golongan kiri dengan wajah hitam. Menjerit dan menangis tanpa henti. Kita yang berbicara perjuangan, kita yang berbicara keimanan, kita yang dilahirkan oleh ibu dan bapak yang soleh, yang kemudian menghadapkan diri dalam perjuangan. Catat, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya, turun naik ekonomi, turun naik politik, turun naik persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan. Memang ujian. Justru dalam ujian inilah kita wajib lulus. Salah satu kelulusan yang harus kita ambil Al-Quran. Dari mulai hal yang paling sederhana membacanya sampai kepada amalan dan membela terhadap Al-Quran. Semoga kali ini Hatib dan kita semua akan Allah catat menjadi orang-orang yang mencintai Quran sekaligus memperjuangkan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perbaiki ketakwaan kita. Bukan dalam bahasa yang abstrak, tapi dari tindakan-tindakan karena kita malu kepada Allah. Yang memberi segalanya, banyak kekurangan, banyak kesalahan, tapi Allah membuka pintu taubat kepada kita. Kita cinta kepada Allah karena setiap mendekat kepadanya Allah balas dan beri kenikmatan. Tidak ada sesuatu dari orang-orang yang istiqomah dengan kebaikan kecuali Allah menyiapkan lapang dada kita dan optimis menghadapi masa depan. Ada kepastian amalan-amalan kita menjadi bagian dari celengan investasi kita. Ketakwaan yang kita bangun adalah ketakwaan karena rasa takut kepada Allah. Yaumal qiyamah bukan milik kita. Yaumal qiyamah bukan usaha yang bisa kemudian direkayasa oleh diri kita. Yaumal qiyamah, yaumuddin, yaumul ba'ats, yaumul jaza. Dia adalah hari otoritas Allah. Dengan zat keagungannya tidak ada makhluk lain yang punya kemampuan untuk melobi agar ada keputusan lain daripada itu. Maliki yaumiddin.
Jangan main-main dengan takwa yang benar. Dan jangan berani mati sebelum jelas keislaman kita ini membela dan akan menjadi kekuatan untuk menghadapi hari-hari pengadilan Allah. Untuk itu mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kemuliaan, hari taubat, hari berinfak, hari kebaikan, hari memaafkan semua orang. Hari kemudian melapangkan dada untuk menjadi pemaaf atau minta maaf. Ini hari kemuliaan bagi orang yang beriman. Ayo kita berdoa kepada Allah, moga Allah mengkaruniakan kesadaran pada hatib dan pada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, ya Rahman, ya Ghaffar, ya Aziz, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sailin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma nanzimna fi ashabil yamin wa wajihna fi masalikil aminin waj'alna fi fawzil faizin wa'mur bina fi majalisis solihin. Ya Allah, di dunia kumpulkan kami dengan kesolehan lingkungan yang soleh dan orang-orang yang soleh yang menjadi asbab kelak di yaumul qiyamah. Kau kumpulkan kami di golongan kananmu ya Allah. Engkau yang mengumpulkan, bukan kami yang menuju ke ashabul yamin. Engkau yang mengumpulkan kami. Jangan biarkan hati kami dalam keadaan tidak khusyuk saat ibadah. Jangan biarkan doa-doa kami tanpa kabul dan ijabahmu ya Allah. Jangan biarkan rumah-rumah tangga kami tanpa berkah dan kebaikan darimu ya Allah. Jangan biarkan hidup dan pekerjaan kami tanpa rahmat dan petunjukmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan wajah kami hari ini wajah yang selalu rindu dengan tempat sujud, rindu dengan orang yang beriman. Hingga Engkau menempatkan posisi wajah kami menghadap ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami hari ini dengan orang-orang yang menang dalam pertarungan kemenangan ya Allah. Jangan biarkan kami simpati dengan orang-orang yang jelek hatinya, jauh dari kebaikan padamu, bahkan memusuhimu ya Allah. Jangan biarkan ya Allah. Dan kumpulkan kami selalu dengan orang-orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimus shalah.